Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Asrul Firdaus di Talks, konten bicara bebas berfaedah. Mungkin ini adalah video pertama saya, jadi rencana nanti saya ini mau bikin semacam video gitu tiap hari atau tiap minggu berapa kali gitu. Mungkin sharing-sharing ringan aja lah terkait apa yang pernah saya lakukan atau mungkin sekarang masih saya kerjakan gitu. Untuk yang video pertama ini nanti di sini sih saya ingin share gitu kenapa kok pada akhirnya saya membuat mini talks gitu. Yang alhamdulillah sampai sejauh ini kita bisa dibilang cukup rutin lah mengadakan live Instagram dengan mendatangkan narasumber-narasumber yang kompeten gitu bagi saya, yang bisa sharing lah tentang apa yang mereka kerjakan gitu, baik itu di pekerjaan, baik itu selama kuliah ataupun pengalaman-pengalaman mereka di tempat lain gitu. Nah, kenapa saya bikin mini talks itu? Mungkin kita sedikit flashback ya, dulu ketika saya masih kuliah, saya itu pingin dapat kesempatan bisa jadi, entah itu jadi pembicara, entah itu jadi host, entah itu jadi narasumber, entah itu jadi moderator gitu. Cuman kayaknya sih kesempatan-kesempatan seperti itu tuh hanya diberikan ke orang-orang yang mereka udah dikenal gitu, orang-orang yang mereka punya value lebih lah. Dan mungkin kalau orang-orang seperti saya yang biasa-biasa saja gitu, nggak ada apa ya, nggak terlalu spesial lah, ya nggak dilirik gitu sama teman-teman yang mereka mengadakan kegiatan gitu. Atau di awal mereka udah menunjuk satu orang, misal ditunjuk jadi MC, kok dilihat cukup bagus, nanti acara selanjutnya itu ya orang itu yang dipilih lagi gitu, kayak nggak di rolling gantian gitu. Mereka yang pingin belajar, mereka yang pingin mencoba gitu, kayak nggak diberi kesempatan sampai lulus gitu. Sampai lulus nggak diberikan kesempatan. Ya mungkin pernah jadi sekali, saya pernah jadi moderator buat alumni OMDA saya. OMDA itu organisasi mahasiswa daerah. Jadi dulu selama saya kuliah itu ada namanya OMDA gitu, itu sekumpulan mahasiswa yang dari daerah yang sama. Kalau di Pekalongan itu namanya IMAPK, Ikatan Mahasiswa Pekalongan Batang gitu. Itu acara, ceritanya itu acara apa sih kalau misalnya kumpul bareng tuh, baik acara semacam catering lah gitu, acara catering, kita kumpul bareng, kita mendatangkan narasumber kakak tingkat kita, alumni, yang beliau pernah mendapatkan kesempatan exchange di beberapa tempat gitu, di beberapa negara gitu. Kita sharing dengan beliau dan saya diamanain menjadi moderator. Saya sangat senang ngobrol dengan orang gitu, apalagi orang itu punya pengalaman lebih, itu saya sangat suka. Nah, cuman ya sebatas itu aja gitu loh, cuma sekali itu. Makanya ketika saya lulus, saya berpikir bahwa pas kuliah aja diberi kesempatan itu sangat kecil, apalagi setelah lulus kan orang-orang udah punya kesibukan masing-masing, udah punya relasi masing-masing gitu, udah punya orangnya masing-masing. Makanya kalau saya nunggu-nunggu terus, kayaknya kesempatan itu akan sangat kecil diberikan kepada saya. Makanya saya berpikir nih, kenapa enggak saya bikin wadah sendiri gitu, wadah buat saya secara pribadi, bisa menjadi MC, bisa menjadi host, bisa menjadi moderator, ataupun bisa juga saya jadi narasumber gitu di platform itu. Nah, akhirnya saya bikin namanya Mini Talks gitu. Kenapa saya milih nama Mini Talks? Ya karena dulu saya berpikir ini wadah yang masih kecil gitu, makanya saya bikin Mini Talks. Kenapa Talks? Karena memang kontennya itu lebih banyak ngobrol gitu, ngobrol hal-hal yang pengen kita obrolin. Dan tagline-nya, kenapa saya bikin tagline-nya nih? Tagline-nya itu bicara bebas berfaedah. Ya karena saya sangat suka gitu ngobrol
ngobrol yang ya terserah gitu, ngobrol yang bebas tapi tetap punya nilai gitu, tetap harapannya bisa memberikan faedah ke teman-teman yang mendengarkan. Makanya saya namanya Mini Talks, kemudian tagline-nya bicara bebas berfaedah. Dan ternyata dari tagline itu ya sesuai gitu, kita ngobrol santai, kita ngobrol nggak terlalu yang pakem gitu, nggak terlalu yang harus sesuai prosedur dan sebagainya. Yang penting ya di sini kita ngobrol, kita pengen belajar, dan teman-teman yang pengen belajar pun di Mini Talks ini saya berikan wadah gitu. Contoh, pernah nih ada adik tingkat nge-chat saya gitu di WA, Mas, saya pingin jadi host dong, boleh gitu. Saya berikan tempat. Kemudian kok ada juga orang yang tiba-tiba nge-DM di Instagram Mini Talks gitu, nge-DM, Mas saya pingin jadi pembicara dong. Oke. Ada pembicaranya, ada yang mau jadi host. Ya dia juga saya challenge buat bikin tornya gitu. Bikin tor yang nanti akan diberikan ke pembicaranya ini, biar pembicaranya itu sesuai dengan konteks yang udah dibuat di tor itu gitu. Alhamdulillah dia punya pengalaman, akhirnya bisa dikembangkan di tempat lain gitu. Karena saya berpikir saya nggak ingin orang lain merasakan apa yang saya rasakan gitu. Pengen belajar tapi nggak diberikan tempat, pengen belajar tapi nggak pernah dikasih wadah gitu. Saya paling nggak suka itu dulu waktu kuliah gitu kan, ada yang bilang nanti kamu ikut lomba aja, ikut komunitas ini, ikut lomba, nanti bakal didampingin sama kakak tingkat kalian, nanti kita lomba bareng gitu. Itu yang saya rasakan itu kakak tingkat itu hanya milih adik tingkat yang punya potensi bakal menang gitu, yang potensinya masih rendah ya nggak dipilih gitu kan. Nah ini yang saya nggak suka. Ya namanya belajar ya dari awal, maksudnya dari yang mulai mungkin kita potensinya masih rendah ya diajak gitu loh. Jangan cuma ngajak yang apa ya, kemungkinan bakal tembusnya besar gitu. Kayak nggak adil aja, tahun depannya tetap lagi milihnya orang itu. Ya kasihan orang-orang yang mereka pengen cuman nggak diberikan pendampingan gitu kan. Makanya di Mini Talks ini ya pengen, oke, silahkan gitu loh, saya berikan tempat, saya carikan narasumbernya. Misal nggak ada narasumber yang menghubungi kita carikan biar mereka belajar gitu. Ada juga yang tiba-tiba nge-DM gitu kan, Asril, di Mini Talks ini biasanya desain siapa gitu kan. Ya desain biasanya saya desain sendiri gitu, mau boleh nggak saya bantu desainin gitu. Iya, saya sangat berterima kasih gitu kan. Dia bilang bisa nggak saya bantu desainin gitu, saya juga pengen belajar desain gitu kan, cuman saya nggak punya platformnya, nggak punya wadahnya buat saya menampilkan desain saya. Oke, silahkan. Ini di Mini Talks kita juga memang butuh orang yang bisa desain buat konten di IG gitu. Makanya ketika dia menawarkan diri ya saya berikan wadah gitu, saya berikan tempat, dan saya juga sangat berterima kasih. Tanpa diminta mereka datang gitu. Karena memang saya pengennya Mini Talks ini jadi tempat buat belajar siapa saja yang pengen belajar gitu. Nggak harus mereka yang udah punya background, mereka yang belum punya background kita dampingi gitu. Misal kayak desain sekarang gampang pakai Canva bisa. Misal kok belum pernah belajar Canva, kita ajarin Canva gitu. Misal yang pengen jadi host gitu, belum paham gimana cara bikin tor, kita ajarin bikin tornya. Pengen jadi narasumber karena nggak pernah dapat panggilan gitu kan, kita datangkan, kita jadikan dia jadi pembicaranya gitu, kita jadi hostnya nggak apa-apa, yang penting dapat pengalaman gitu. Karena yang susah itu kita nyari pengalaman, itu susah, kita harus bersaing dengan orang banyak. Nah, dengan Mini Talks ini harapan saya ini bisa menjadi wadah buat teman-teman yang memang benar-benar pengen belajar gitu. Ya 1-2 kali nggak apa-apa, yang penting pernah mencoba
Jangan sampai teman-teman pingin kemudian bingung, kenapa nggak kita kolaborasi aja gitu loh. Ada wadahnya, kita kolaborasi bareng-bareng, kita sharing tentang pengalaman-pengalaman kita, apa yang kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan gitu. Mungkin untuk video yang pertama ini sampai situ aja lah, nggak usah terlalu panjang lah, ini udah 10 menit. Nanti bakal kita post juga di YouTube. Silakan teman-teman yang pengen nonton di YouTube bisa cek di YouTube Mini Talks. Itu profilnya tulisannya Mini Talks warna kuning. Silakan dicek. Sekian dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.